Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihad Ryan Zorif dengan NIM 2314 Teknik Instrumentasi Kilang 2B. Di sini saya akan melakukan pembuatan topologi jaringan yang bertipe tree topologi pada sebuah sekolah. Di sini saya membutuhkan 18 PC, 9 switch, 3 router, 1 modem, 1 cloud, dan 1 server. Masukkan 18 PC-nya. Lalu masukkan switch. Selanjutnya, masukkan 3 buah router untuk menyambungkan setiap switchnya. Setelah itu, kita masukkan modem. Di sini modem tuh merupakan perangkat yang menghubungkan jaringan rumah atau kantor ke internet melalui saluran telepon. Fungsinya seperti mengubah sinyal, menghubungkan ke ISP, mengatur bandwidth, memungkinkan pengguna telepon bersamaan, ataupun menghubungkan jaringan lokal. Kemudian kita masukkan cloud, di mana cloud itu merupakan teknologi yang menyediakan layanan komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, atau aplikasi melalui internet. Kemudian kita masukkan server. Di sini server merupakan perangkat keras atau lunak yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien di jaringan, seperti penyimpanan data, hosting aplikasi, manajemen jaringan, autentikasi, atau backup. Selanjutnya, hubungkan PC sampai PC 18 ke switch menggunakan kabel SRAC. Lalu hubungkan switch ke router menggunakan kabel SRAC juga pada port fast Ethernet.
Nah, karena port fast Ethernet di sini sudah habis dan fast Ethernet di bawah ini tidak bisa digunakan, maka kita tambahkan port fast Ethernet pada router dengan PT router NM1CFE. Langkah-langkahnya yaitu matikan dulu routernya, kemudian pilih portnya, lalu masukkan ke dalam router. Kita membutuhkan 2 port lagi karena untuk menambahkan kabel dari switch dan kabel dari antar router. Lalu hidupkan kembali routernya. Kemudian kita hubungkan switch ke router. Lakukan hal yang sama sampai router 2. Kalau sudah seperti ini, sambungkan setiap router menggunakan kabel cross pada port fast Ethernet. Lakukan hal yang sama sampai router 2. Karena router yang ini belum bisa menyambungkan dengan router 2, maka tambahkan lagi portnya. Sama halnya dengan router 0 ke router 1, hubungkan menggunakan kabel cross pada port fast Ethernet. Kalau sudah seperti ini, hubungkan router 2 ke modem menggunakan kabel SRAC pada port fast Ethernet juga. Kemudian hubungkan modem ke cloud menggunakan kabel PON port 0 dan modem 4. Bisa modem 4, bisa modem 5. Tapi sini saya akan menggunakan modem 4. Kemudian hubungkan cloud ke server menggunakan kabel SRAC pada Ethernet 6. Langkah selanjutnya yaitu klik router, buka menu CLI, kemudian enter config terminal, enter, kemudian ketik int fa00. Kenapa fa00? Karena disesuaikan dengan port yang terhubung pada router, yaitu 00. Nah, ini dia. Begitupun yang lainnya. Lalu enter, tik IP DHCP full kelas 1A. Di sini kenapa saya pilih kelas 1A? Karena di sini hanya memberi nama pada switch 0-nya. Lanjut. Klik network 1. Saya menggunakan tipe kelas C dan dengan subnet masknya 255.255.255.0. IP ini diberikan kepada komputer dan ini merupakan subnet masknya. Kemudian enter, lalu ketik default router 192.168.1. Di sini merupakan IP gateway yang saya berikan
sebagai gateway. Kemudian enter, lalu berikan DNS servernya pan 8. Kemudian exit lagi, kemudian Ctrl C, ketik write untuk mengecek. Di sini dengan keterangan configuration oke, berarti tandanya berhasil. Kemudian klik config, buka ke fast ethernet 00, masukkan IP gateway-nya yang sudah diberikan pada terminal tadi, yaitu 192.168.1.1. Klik subnet masknya, on kan. Tunggu beberapa saat sampai terhubung menjadi warna hijau. Kemudian buka router lagi untuk menghubungkan switch 1 ke router. Kemudian ketik NTFA 10. Kenapa 10? Karena kembali lagi menyesuaikan dengan port yang ada di routernya, yaitu yang digunakan itu 10. Enter, ketik IP DHCP pool kelas 1B. Lalu ketik network 192.168.2.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Ini merupakan IP yang akan diberikan pada komputer, dan ini merupakan subnet masknya. Kemudian masuk di ketik default router 192.168.2.1. Ini merupakan IP gateway-nya. Masukkan DNS server pan. Kemudian exit. Kemudian masukkan config pada fase ethernetnya yang sudah diberikan 192.168.2.1. Klik subnetnya, on. Lakukan hal yang sama sampai switch 8. Kemudian klik PC-nya, masuk ke desktop, IP configuration, klik yang DHCP. Lalu jika sudah, lalu cek kembali, letakkan kursor pada PC, lalu cek. Di sini sudah terdaftar IP-nya. Kemudian cek kembali apakah sudah terhubung menggunakan lambang atau logo pesan di sini. Klik. Maaf, kita config lagi yang ininya. Kita masukkan IP.
kita rubah DHCP nya. Oke, kemudian kita cek apakah terhubung. Di sini kita lihat successful, berarti terhubung. Dan ini masukkan DHCP. Oke, kemudian yang ini. Oke, jika sudah, cek kembali. Lihat, di sini sudah successful. Kemudian kita cek. Jika sudah terhubung semua, kemudian cek kembali PC satu persatu apakah sudah terdaftar IP-nya sesuai dengan IP gateway-nya. Bagian apa itu? Cek kembali jika kita kirim dari PC 1 ke PC 5. Successful ya. Di sini berarti tandanya sudah terhubung. Kemudian berikan IP pada flash Ethernet 7 untuk menyambungkan dari router 0 ke router 1. Bebas masukkan berapa. Saya menggunakan tipe C dengan 192.168 10 1. On kan? Oke. Lalu masukkan juga IP pada flash Ethernet 7 di router 1 dengan 192.168 10. Nah, belakangnya kita berikan angka 1. Sebenarnya semua otomatis terisi dan on. Kemudian kita cek apakah sudah terhubung. Successful ya. Tandanya sudah terhubung. Kemudian berikan juga IP pada router 2 di port 7. Kemudian langkah selanjutnya yaitu berikan IP pada router 2 pada port 8 dengan menggunakan tipe kelas C 8T20 1. Oke, lanjutnya di router 2 nya kita masukkan di port flash Ethernet 7 192.168.20.2. Oke, jika sudah, cek kembali apakah sudah terhubung. Masih valid ya. Kemudian kita coba lagi. Oke, sudah successful. Berarti tandanya sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik router 0. Klik RIP. Lalu masukkan IP penghubung antar router, dimana IP-nya itu 192.168.10.0. Kemudian masukkan juga IP gateway-nya setiap PC yang ada di kelas 1 ini di router 0. Kita lihat di sini. Klik configuration. Di sini gateway-nya itu jadi 1.0. Kemudian kita masukkan ke RIP 192.168.1.0. Tambahkan. Begitu pula PC 2 di PC 3, PC 4, PC 5 192.168.2.0.
0. Oke, add 192.168.3.0. Oke, selanjutnya masukkan di router 1 192.168.10.0. add, kemudian masukkan lagi IP penghubung antara router 1 dan router 2 yaitu 192.168.20.0. Kemudian masukkan IP gateway setiap PC yang ada di router 1. 192.168.3 titik 4.0. Oke, 192.168.5.0. 192.168.6.0. Oke, kemudian router 2 nya masukkan IP penghubung antara router 1, router 2 dan router 0. 192.168.10.0. Kamu apa pas perkataan besok? Kok kamu ketawa sih? 192.0. Masukkan IP-nya. Nah, kemudian lakukan hal sama yaitu masukkan IP setiap PC yang ada di router 2. Nah, 168.7.0. 192.168.0. 192.168.9.0. Oke. Oh ya, jadi saya lupa untuk menambahkan memasukkan IP antara penghubung router 1 dan router 2 yaitu 192.168.2.10.0 agar bisa menghubungkan atau menyambungkan dari PC 16 ke PC 0 begitupun seterusnya. Mari kita cek apakah semua PC ini sudah saling terhubung dengan yang lainnya. Caranya klik ini pesan. Ini kita kirim pesan antar PC di router 0 dengan PC di router 1. Ya, berhasil, sudah successful. Kemudian PC di router 0 ke PC ke router 2. Ya, sudah terhubung. Kita cek di router 2 ke router 3, dari router 1 ke router 2 sudah berhasil juga. Maka dapat disimpulkan bahwa PC yang ada di sini semuanya sudah saling terhubung. Kemudian klik router 2, masukkan pada port 8 untuk menyambungkan mulai dari modem, cloud dan server. 192.168. Di sini saya menggunakan 30.1 on. Kemudian masuk ke server, ke config, masuk ke desktop, IP configuration, masukkan 192.168.32. Kemudian di sini default gateway-nya masukkan IP yang di router 2 sudah dibuat tadi, 31, dan DNS servernya yaitu 8888. Jika sudah, klik router, masukkan ke RIP, tambahkan IP yang sudah dibuat tadi, 830. Tambahkan. Setelah itu kita cek apakah sudah terhubung.
Masih valid. Cek lagi. Masih valid. Iya. Kita cek Boleh sih kalau dari ini server ke router. Ya, hasilnya valid. Kenapa? Karena kita belum menambahkan konfigurasi di cloudnya. Masuk config, masuk DSL. Nah, di sini sesuaikan dengan port antara penghubung antara cloud dengan server. Oke, kita cek. Di sini Ethernet 6 dan Fast Ethernet 0. Kenapa kamu ketawa? ACC dulu lah. Dari modem ke Fast Ethernet. Kita add aja kalau sudah benar. ACC dulu secondnya. Coba. Ya, sudah successful. Kita coba lagi. Ya, sudah sukses. Berarti sudah terhubung antara server dengan router. Di sini kita tidak perlu mengkonfigurasi pada modem. Kemudian kita cek untuk memastikan apakah semua perangkat yang ada di sini, sudah terhubung satu sama lain. Kita coba dari server ke router 0. Ya, sudah berhasil. Tandanya server ke router 0 sudah terhubung. Kemudian dari server ke router 1 sudah berhasil, successful. Server ke router 2 sudah successful. Kita pastikan lagi server ke PC successful. Berarti semua komponen yang ada di sini atau perangkat yang ada di sini sudah terhubung satu sama lain, dan komputasi atau perangkat pada kelas yang saya buat ini sudah terhubung satu sama lain. Kemudian pilih salah satu PC dari sekian banyak PC ini untuk kita coba pada web browsernya. Masuk ke PC. Kita ambil contoh pada PC 7. Buka PC 7, klik web browser. Kemudian masukkan URL. Nah, URL di sini kita isi dengan Apa sih? IP yang ada di DNS yang ada di server, yaitu 192.168.32. Kita masukkan 192.168.30.2. Nah, di sini dapat kita lihat inilah layanan yang diberikan dari server ke semua perangkat PC-nya. Inilah semua layanan yang diberikan. Mungkin dari saya sekian presentasi dan tutorial cara membuat topologi jaringan, tree topologi jaringan. Saya Ihad Ryan Zorif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.